Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat malam ini sebelum kita berbaring tidur tanggal 7 April 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan. Anak yang manis, anak yang menyenangkan hati Tuhan. Selalu taat kepada firman Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan, bukan bersungut-sungut, bukan mengomel, bukan hanya menuntut. Banyak orang Kristen bisanya minta menuntut sama Tuhan. Kalau punya masalah, bukan datang rendah hati, malah menuntut, ngomel-ngomel, menyalahkan Tuhan. Padahal kesalahan itu dibuat sendiri. Tapi mari Bapak Ibu, biar kita senantiasa menghormati Tuhan. Kita mencinta sama Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, jagalah langkahmu. Minta pimpinan Roh Kudus. Jangan menurut daging, tapi minta pimpinan Roh Kudus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Kita perlu sadar, kita hidup di dunia ini di dalam alam roh. Dunia ini diperkuasa roh jadi udara. Memang iblis tidak kelihatan, tapi dalam bentuk roh. Maka pentingnya dalam bentuk roh kita minta dipimpin Roh Kudus. Seperti dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan ayat 25. Supaya peganglah, hiduplah pimpin Roh Kudus, jangan ikutin daging. Seringkali manusia dominan dikuasai daging, hidup menurut daging, egois maunya sendiri, tidak mau dipimpin sama Tuhan. Tapi mari malam hari ini, saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu Saudara semua, minta pimpin Roh Kudus. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, supaya suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Rohmu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada Allah, segala kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat, amin, haleluya, mengikuti jalanmu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah namamu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah, amin. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah namamu, amin, haleluya. Nama yang beri mana, haleluya, Yesus namanya, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah namamu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, haleluya, simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah namamu, amin, haleluya. Nama yang beri mana, Yesus namanya, amin, haleluya. Minta pimpinan Roh Kudus. Sebab Raja Daud sendiri minta sama Tuhan. Di dalam Mazmur 51 dia berdoa, demikian firman Tuhan ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil Rohmu yang kudus daripadaku. Mintalah pimpinan Roh Kudus, tuntunlah hidupku, amin, haleluya. Ayat 12. Jadikanlah hatiku tak iri
ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh, yaitu Roh Kudus berkuasa dalam hidupku, memimpin setiap langkah hidupku. Amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah namamu. Amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Amin. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah namamu. Amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, dan memuji namamu yang agung itu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Amin, haleluya. Sucikanlah mulutku Tuhan, sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskanlah pikiran dan hatiku, kami utamakan firman-Mu Bapa, haleluya. Firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepadamu Bapa. Kuduskanlah hidupku, bentuklah hidupku Bapa, untuk menjadi serupa dengan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus Bapakku, Engkau juru selamatku. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku Bapa, sucikanlah hidupku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus Bapakku. Engkau sentralku di atas segala-galanya. Kami hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Sebab Yesus sangat baik. Dia Bapa yang luar biasa, yang pelihara hidup saya bersama Bapak Ibu. Hidup ini Tuhan yang punya loh Bapak Ibu. Sadar, saya bisa bernapas, bisa sehat, tangan bisa main gitar, mata saya sempurna bisa lihat, baca Alkitab. Ini semua karena izin perkenanan Tuhan. Kalau tidak diizinkan Tuhan, tidak bisa terjadi loh Bapak. Tidak ada kehidupan. Tanpa kasih Tuhan, manusia bisa lenyap semua. Ternyata terbukti nyata. Sudah banyak rekan-rekan kita sudah dipanggil sama Tuhan. Berarti itu atas izin Tuhan loh. Kalau bukan atas izin Tuhan, tidak bisa terjadi. Bukti nyata waktu ada peristiwa gempa bumi di Cianjur. Anak kecil bisa hidup. Padahal banyak mereka yang sudah mati. Tapi anak kecil kena timbunan tanah masih hidup dia. Ini bukti nyata Tuhan tuh hidup, Tuhan tuh dahsyat. Dia pelihara yang mungkin mustahil bagi manusia, tapi tidak perkara mustahil. Oleh karena sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini, jagalah langkahmu, perhatikan langkahmu. Saat ini kita bertindak melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, masuk di dalam rumah Tuhan, atau masuk di dalam kehidupan yang berdosa, kehidupan yang tidak berkenan sama Tuhan. Jangan saudara.
hidupnya hanya satu kali. Biar hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan katakan dunia ini daerah iblis. Ya, dalam Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah Lucifer, ya, melawan penghulu-penghulu dunia, penguasa-penguasa roh jadi udara. Ya, jadi musuh kita tidak kelihatan si iblis itu, tapi dalam nama Yesus Roh Kudus akan menuntun hidup kita sehingga kita tampil lebih menang. Tuhan berfirman pula dalam 1 Yohanes 5:19, dunia ini sudah diperkuasai si jahat. Dalam nama Yesus, mari kita dikuasai Roh Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Jangan seperti Raja Saul, ya. Raja Saul pernah dihinggapi oleh roh jahat atas perkenanan Tuhan. Karena dia jahat, dia tidak ikuti firman Tuhan, bandel. Ya, kita mau baca 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Dikatakan 1 Samuel 16 ayat 14. Tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Arti daripada Tuhan atas izin Tuhan. Karena dia tidak mau hidup di dalam firman Tuhan. Mau keras kepala. Ya, ikuti daging. Tidak ikuti perintah Tuhan. Raja Saul dikuasai. Pokoknya kalau kita tidak ikuti firman Tuhan, berarti ikuti daging yang dipimpin oleh setan. Itu sederhana. Kita ada 3 roh, Bapak. Roh Tuhan, roh kita, sama roh iblis. Kalau roh kita nih kalau tidak dipimpin roh Tuhan, ya roh iblis bisa ganggu kita. Karena 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan kan, iblis seperti singa mau mencari siapa yang bisa ditelan. Tapi kalau kita mengundang roh Tuhan berkuasa dalam hidup kita, roh iblis undur. Tidak berani, saudara. Bukti contoh. 1 Samuel 16 ayat 23. Saya mau baca. Pada waktu roh Tuhan ada bersama Daud. Ibaratnya saya mau baca. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jahat itu undur. Ini roh jahat undur. Kalau roh Tuhan ada di tengah-tengah kita, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam seluruh aspek hidup kita, kita di pihaknya Tuhan, siapa yang bisa lawan kita? Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, lawannya tidak ada tuh. Oleh itu mari kita perhatikan langkah kita, supaya kita melangkah bersama Tuhan. Supaya hari demi hari kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Dan kita undang Roh Kudus. Saya minta pimpin Roh Kudus, selalu pimpin hidup saya. Secara manusia capek, selalu berikan firman Tuhan pagi malam. Saya rekaman dulu, kadang-kadang gagal, saudara. Karena HP saya menggunakan HP lama, suka lemot, saudara. Sudah capek-capek rekaman ini, hilang tidak masuk, saudara. Berarti kan sia-sia. Tapi saya sabar, sebab di dalam dunia seperti ini, ada iblis mengganggu. Tapi selalu saya dipimpin Roh Kudus, saya lakukan dan setia. Lakukan lagi rekaman. Akhirnya bisa terwujud. Dalam nama Yesus, mari setiap langkah hidup kita, minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Mari kita mau baca malam sebelum kita tidur. Pengkhotbah pasal 4 ayat 1-17. Puji Tuhan. Terus kita baca firman Tuhan. Kemarin baca pasal 3. Tadi pagi pasal 3. Besok pasal 5. Terus kita lakukan setia. Sampai perjanjian lama selesai sampai Maliaki. Nanti kita komit lagi baca perjanjian baru. Saya puji Tuhan. Perjanjian baru kan sudah selesai, saudara. Dari sejak 1 Januari 2021. Ya, sampai 14 Januari 2023 saya lakukan dengan setia baca firman. Tiap malam baca perjanjian baru. Tiap pagi perjanjian lama. Perjanjian lama dari Kejadian pasal 1 ayat 1 terus berikutnya sampai malam hari ini kitab Pengkhotbah pasal 4. Karena perjanjian lama kan ada 39 kitab. Lebih panjang, lebih banyak dibandingkan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru 27 kitab. Puji Tuhan. 2 tahun kita melaksanakan dengan kesetiaan. Saudara ikuti di YouTube. Tapi kalau awal-awal saya masih belum ada bisa masuk YouTube. Masih dengan manual, saudara. Tidak bisa masuk ke YouTube. Waktu 1 Januari 2021. Saya kirimnya melalui WhatsApp kepada Bapak Ibu. Sampai pada waktunya di bulan apa saya lupa itu. Juni, Juli baru pakai YouTube Tuhan 2020 sampai sekarang. Puji Tuhan. Mari kita melakukan dengan setia. Saya lakukan dengan setia. Saya mau ikut jejaknya Yesus. Setia Yesus itu. Saya mau ikut jejaknya Rasul Paulus. Saya mau ikut jejaknya almarhum papi mami yang saya cintai. Seorang hamba Tuhan yang setia. Lebih dari 60 tahun melayani pekerjaan Tuhan.
sampai akhir hidupnya, langkah yang terakhir, setia bersama mami saya, melayani pekerjaan Tuhan. Saya putra kandungnya yang diciptakan sama Tuhan, didoakan oleh papi saya menjadi hamba Tuhan setia sampai detik ini, melayani pekerjaan Tuhan. Saya dari sejak umur 5 tahun saya telah melayani pekerjaan Tuhan. Usia saya 67, berarti 62 tahun saya terus melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Karena suatu hari kelak saya punya pengharapan, kepastian, janji Tuhan ini yang menjadi kerinduan kita bersama. Surga, kerajaan surga. Tidak ada COVID di surga, tidak ada kematian, tidak ada capek, tidak ada saudara. Ya, tapi penuh dengan kemuliaan bersama Yesus. Haleluya. Oleh itu mari kita mau setia sampai Tuhan sudah datang kembali. Amin. Saya mau baca Pengkhotbah pasal 4 ayat 1 sampai 17. Lagi ku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang menindas ada kekuasaan. Ini di dunia ini banyak tindasan-tindasan orang jahat, orang fasik selalu menindas. Termasuk nanti kalau jadi antikris, saudara. Ya, makanya pentingnya kita dekat sama Tuhan supaya kita dijauhkan dari antikris, dijauhkan dari penindasan, dijauhkan dari tribulation, tapi kita diangkat rapture ke surga, saudara. Maka pentingnya kita dekat sama Tuhan. Ayat yang kedua, oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang hidup yang sekarang masih hidup. Ini orang-orang mati, ya, kalau Alkitab ya sudah tidak menikmati dunia lagi, tidak mengalami penindasan. Tapi konteksnya di sini saya lebih bagus, orang mati di dalam Tuhan. Kalau matinya di luar Tuhan, seperti di dalam Lukas 16, ya orang kaya, apa? Di dalam maut ya, nangis dia, teriak-teriak dia. Tapi bagi kita mati di dalam Yesus, berharga. Dalam Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian orang dicinta sama Tuhan. Mari kita sama-sama tinggalkan dunia. Lebih bagus tinggalkan dunia bersama Yesus. Mati di dalam Yesus, nanti dalam 1 Tesalonika akan bangkit nanti masuk ke surga. Tapi kalau matinya di luar Kristus, seperti dalam Lukas 16, ya, orang kaya tuh. Saya mau baca Lukas 16 ayat 23, orang kaya juga mati, lalu kubur, dan sementara ia mendekati sengsara di alam maut, yang memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dia ngomong, dia 24, saudara, aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saya ini mati di luar Yesus, mati tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya fasik. Tapi bagi kita mari mati di dalam Kristus, setia. Tapi bagi saya hamba Tuhan, saya sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan dalam nama Yesus, saya tidak mau mati, tapi mau saya hidup bagi Kristus. Saya ingin memuliakan Tuhan, berikan saya banyak umur bersama istri anak saya, supaya saya memberitakan kabar kebenaran, kabar Yesus, supaya orang fasik bertobat. Setiap kita bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti kalau kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi yang terus saya membaca ayat ketiga, tapi yang lebih berbahagia daripada keduanya itu, kuanggap orang belum ada yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari, dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dalam nama Yesus, jangan punya sifat iri hati, dendam, dengki, benci. Singkirkan dalam nama Yesus. Berilah hatimu buat Tuhan Yesus. Isilah hatimu dengan firman Tuhan. Dan hatiku diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Orang bodoh melihat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Ketenangan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan. Ini pun kesia-siaan dan hal menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tapi wahai orang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tapi bagaimana seorang rasa saja dapat menjadi panas. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Lebih bagus seorang muda miskin, tapi berhikmat, daripada seorang raja tua, tapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Mari kita menjadi anak Tuhan yang berhikmat, bijaksana, kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus.
Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja. Biarpun dia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tidak habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya. Namun orang datang kemudian tidak menjungkai dia. Oleh sebab itu ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ayat 17 yang terakhir. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar ada lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dengar. Di dalam nama Yesus, mari jagalah langkahmu. Mari setiap langkah kita, mari melangkah bersama dengan Tuhan. Dikatakan sih, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah. Artinya, apakah kita melangkah berjalan ke rumah Tuhan atau ke rumah iblis? Tapi dalam nama Yesus mari kita melangkah ke rumah Tuhan. Membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Jauh lebih indah. Seperti dalam Mazmur 84 ayat 11. Lebih baik 1 hari diam di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di rumah tempat lain. Dan kerinduan kita senantiasa diam di rumah Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Dan Roh Kudus akan menentukan arah langkah hidup kita. Roh Kudus akan memegang hidup kita sampai suatu hari kala kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya. Setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah hidupku kepada, amin, segala kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, nama yang beri menang, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya. Yesus namanya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Perhatikan langkahmu, langkahku menuju ke rumah Tuhan untuk bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.